belakang rumah saya yang tempatnya ada atapnya ya. Di bawahnya ini saya manfaatkan dengan menanam tomat, karena tomat sangat riskan di musim hujan ini untuk ditanam di lahan, sehingga saya manfaatkan belakang rumah saya yang memiliki atap sedikit ini untuk dimanfaatkan menanam tomat. Ini tomat di atas ya, baru saya tanam, belum cukup 1 bulan ini ya. Nah, ini sudah pernah saya tanam di sini tomat, sudah 2 kali tanam dan sudah 2 kali panen ya. Saya akan perlihatkan tekniknya saya menanam ini. Jadi saya menggunakan kawat ya. Pertama saya menggunakan tali ini, tapi karena tali ini agak kurang kuat ya, goyang, dan akhirnya saya tambahkan kawat di atasnya. Saya ikat dari atas kawat, kemudian di bawahnya juga saya ikat di paku ya. Ada paku di bawah, ini pakunya saya ikat, dan saya letakkanlah tanaman tomat. 1 polybag ini ukurannya 35 x 35 ya, sekitar 35 x 35 ya. Sebenarnya agak kecil saja. Dulunya sih saya pakai yang seperti ini. Nah, ini masih ada yang dulu saya gunakan, dia agak besar, ukurannya 35 x 40 ini ya. Nah, sekarang 35 x 35 seperti ini ya. Saya perkecil. Saya mau melihat bagaimana perubahannya, apakah ada perubahan ketika saya menggunakan pot yang agak kecil seperti ini ya, ukuran 35 x 35 dibanding dengan yang besar seperti ini, ukuran 35 x 40 dibandingkan dengan 35 x 35 ya. Nah, ini yang dulu masih ada sisanya, ini sisa buahnya ya, bagus. Ini kalau tidak salah ini tomat Roma ya. Tomat Roma ini tumbuh dengan baik walaupun daunnya sudah berkurang. Kenapa berkurang? Karena ini sudah lama ya, teman-temannya sudah mati, tinggal yang bertahan ini saja, karena ini sudah mau diganti sebenarnya. Ini saya sudah, temannya yang sebelahnya ini saya sudah ganti dengan yang baru ya. Jadi jenis tomat apel bermacam-macam ya, saya kembangkan tomatnya di sini. Nih. Kemudian ini juga yang masih polybag lama ya. Ini pohonnya juga sudah mau kering, tapi masih ada buahnya sedikit ya, masih ada buahnya sedikit. Jadi saya pertahankan dulu, nanti setelah matang baru diganti. Jadi sepanjang ini mungkin sekitar ada 20 pohon lebih ya, lebih 20 pohon. Tapi saya belakang rumah ini saya pasang seperti ini ya, dan cukup efektif hasilnya ya, sangat banyak ya. Seperti ini baru tumbuh ya, dan sudah berbunga bunganya ya. Nah, jadi dia sudah mulai tumbuh dengan baik ya. Ini juga, jadi dia hanya bertengger pada kawat ini ya, kawat ini. Jadi sepanjang di sana saya pasang kawat. Jadi demikianlah saya membuat tanaman tomat saya ini tumbuh di lahan yang sangat sempit, dimanfaatkan. Karena ini juga bagus karena di atasnya ada atap, sehingga menghalangi hujan tidak akan terkena secara frontal, daripada ditanam di lahan yang biasanya menyebabkan kematian pada akar busuk buah, sehingga berjamur dan mati. Dan ini sudah 2 kali panen, dan ini yang ketiga kalinya saya tanam, dan cukup berhasil membuahkan tomat ya. Ini adalah hasilnya tomat. Kuncinya pada akar tanamannya ya. Jadi sama dengan manusia, mungkin kalau manusia itu adalah di bagian
otak dan jantungnya itu ya yang menjadi vital ya. Nah kalau tanaman ini adalah bagian akarnya yang paling vital. Jadi ketika kita menggunakan sumber media tanam yang bagus, maka akarnya akan menjadi bagus, gembur, subur, dan mampu mengangkat semua nutrisi yang ada dalam media tanam ini ke seluruh bagian tumbuhannya. Jadi akar yang paling penting. Bagaimana supaya akar sehat? Maka media tanamnya seperti yang ada pada video yang saya sudah buat sebelumnya. Saya sudah membuat video cara membuat media tanam yang baik untuk planter bag dan polybag ya, buah-buahan tabu lampot. Jadi itu strategi saya atau cara saya adalah mencampur 4 bagian media tanam, yaitu sekam bakar, sekam tua yang biasa sudah sangat hitam ya, kemudian kompos atau bisa dikatakan pupuk organik ya, bukan pupuk yang kimia, pupuk organik, bisa kompos, bisa kotoran hewan. Dan satu bagian yang lain, yang keempat adalah tanahnya. Tanahnya juga kita pilih yang porus, yang subur, yang mungkin sedikit mengandung pasir ya. Jadi 4 bagian itulah ya, sekam bakar, sekam tua, dan kompos pupuk organik dan tanah yang saya gabung. Perbandingan yang sudah saya jelaskan di dalam video yang lalu, ini bisa membuat kesuburan tanahnya bagus. Namun karena ukuran polybag ini hanya 35 x 35, kecil saja, bagaimana caranya dia bisa bertahan sampai sekitar 3 bulan sampai 4 bulan sampai tanaman ini mati dan berbuah baik? Maka kita juga perlu memupuk secara rutin. Jadi tidak bisa diandalkan hanya media tanam yang sedikit ini. Media tanamnya bisa habis kesuburannya. Jadi kita bisa setiap 1 minggu sekali saya biasanya menyiram tanaman ini di polybag ini dengan NPK. Ya, saya tambahkan pupuknya dengan pupuk anorganik, pupuk NPK, pupuk lengkap. Jadi pupuk NPK ini teknik saya adalah 1 sendok makan atau sekitar 15 gram pupuk NPK kita larutkan dalam 10 liter air. Setelah dilarutkan, saya siram di satu pohon ini sekitar setengah timba ya, mungkin sekitar kurang dari 1 liter ya, kurang sedikit dari 1 liter saya siramkan ke sini. Nah ketika tanaman ini sudah membesar, ini kan masih kecil ya, ketika tanaman ini sudah membesar ya, biasanya saya hanya menaburkan NPK di sekitar sekeliling ini 1 sendok makan ya. Kalau sudah besar, dia sudah bisa tahan dengan pupuk anorganik. Saya gali di sini sekelilingnya, kemudian saya taburi NPK 1 sendok makan. Jadi itu teknik saya setiap 1 minggu sekali. Nah, kalau yang ditaburi tadi itu bisa 2 minggu ya. Kalau siramnya itu yang kalau masih kecil begini, saya biasa 1 minggu sekali. Jadi itu yang saya lakukan sehingga tanaman tomat saya ini bisa berbuah dengan baik dan tumbuh sampai berapa kali dipanen ya. Seperti di sana masih ada buahnya yang lama, termasuk di sini. Ini masih buah lamanya ya. Ya artinya pohon yang belum diganti. Kalau yang lain ini sudah diganti ya dengan yang baru. Pohon-pohon baru semua. Ya jadi itu teknik saya. Kalau pemirsa atau sobat YouTube mau juga mencobanya, silakan ya mencoba, karena ini sudah teruji. Saya akan perlihatkan juga bagaimana tumbuhan pare ya, paria yang saya tanam dengan teknik yang sama dengan ini, memanfaatkan lahan yang sempit untuk ditanami secara efektif. Halo sobat YouTube, sekarang saya berada di kebun saya yang di belakang saya ini ada para-para. Saya manfaatkan untuk menanam tanaman yang perlu para-para seperti di belakang ini ya. Ini ada jenis paria Bangkok dengan lahan yang sangat minim. Ini saya tanam di strateginya di
pot ya, sobat YouTube. Saya akan perlihatkan beberapa buah dari tanaman pare atau paria ini. Ya, dia masih buah pertama ya. Karena buah pertama dia biasanya ukurannya belum terlalu maksimal. Jadi ini ada 2 macam varietas ya yang saya tanam ini. Ya. Ini buahnya semua banyak ya. Ini yang masih kecil ya. Jadi dia sudah tumbuh banyak. Ini di bagian bawah ya, baru di bagian bawahnya. Ya. Ini masih kecil ya, bagian bawah. Nah, jadi sobat YouTube ini saya perlihatkan sedikit bagaimana bentuk para-paranya. Bentuk para-paranya saya buat dari sisa pipa air ya yang saya miliki yang tidak terpakai lagi. Saya sambung seperti ini di para-para yang saya pakai untuk menanam gambas ini ya. Ini yang sudah tua saya akan jadikan bibit. Gambas di atas ini sebenarnya banyak juga. Jadi para-para yang di atas ini saya buat dari kawat ya. Ini kawat ini saya pasang di kayu seperti ini ya. Nah, kemudian saya sambung ke bawah ini dengan pipa tadi, pipa plastik, dan saya ikat dengan jala-jala seperti ini. Ini khusus ya, jala-jala yang dijual khusus untuk para-para tanaman seperti pare ini dan kacang juga. Ini ada kacang juga yang saya sama-sama dengan pare ya. Nah, pare ini atau paria ini saya tanam hanya di dalam pot yang berukuran sekitar 75 ya, 75 liter seperti ini. Ada yang 50 liter, ada yang 75 liter seperti ini. Jadi kalau ini sekitar 75 liter. Di sini saya tanam ada 3 pohon ya. Seperti ini. 1 2 3. Jadi ada 3 pohon dan dia menjalar ke atas ke para-para tadi. Nah, ini daunnya sudah sangat besar ya. Terlihat dari kesuburannya dia memang subur. Ini kurang lebih baru antara 3 sampai 4 minggu ini ya. Ini sudah mulai menjalar ke atas ya. Ini saya miliki ada 3 ya. Yang pertama, yang kedua, dan itu sana yang ketiga. Nah, jadi ada 3 tanaman dengan jenis 2 macam. Jenisnya itu ada pare Bangkok dan ada pare manis. Nah, ini yang saya juga heran. Biasanya pare itu pahit, paria itu pahit, tapi katanya parenya ini manis. Saya juga baru mau coba. Nah, entah yang mana ini ya, saya gabung. Yang mana yang pare manis dari antara ini. Nah, jadi tanaman ini kalau dilihat memang subur dan buahnya itu banyak. Nah, ini yang kecil-kecil ini banyak ya. Sementara mulai ya yang kecil-kecil ini juga di atas ya. Bakal buahnya itu banyak ya. Ini masih sangat mudah, pasti akan membesar juga ya pada Bangkok. Nah, letak keunggulan dari cara menanam tabulam pot ini, menanam di pot ini adalah media tanamnya. Jadi media tanam yang saya gunakan adalah media tanam seperti yang sering saya sampaikan di dalam video-video saya yang lain ya. Jadi campuran media tanam ini dan pemupukan secara rutin
dengan pupuk organik baik cair maupun padat, ditambah dengan pupuk NPK ya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi inilah yang menyebabkan buah pare ini menjadi subur. Padahal ini baru sebulanan ya, belum sampai satu bulan ya, dia sudah tumbuh seperti ini. Jadi demikian dulu saya sampaikan. Kiranya ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi sobat YouTube untuk coba juga menanam seperti ini, memanfaatkan lahan yang sempit dengan menanam sayur-sayuran di pot ya, termasuk pare atau paria ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.